Sebenarnya saya tidak peduli mau Indonesia akan punya presiden yang turunan Nabi Muhammad sekaligus turunan Raja Mojopahit, itu tidak penting. Kita ambil maknawiyahnya saja sebagaimana Muhammad tadi. Pokoknya yang bisa menyelamatkan Indonesia nanti adalah kepemimpinan yang punya 4 syarat. 1, secara profesional dia prigel, canggih, terampil. The whole thing, dia paham globalisasi, dia paham privatisasi, dia paham bahaya dan baiknya ini itu, dia profesional, manajemennya oke, penguasaan masalahnya oke. Dulu sudah saya ceritakan tentang gelas itu kan, bulan kemarin, bahwa kalau SBY gelas penuh, kalau diisi amber. Kalau Pak Harto itu gelas penuh, tapi kalau ketemu orang langsung dikosongkan sehingga dia nyerap. Kalau Gus Dur itu gelasnya bolong, jadi bisa nih piro gelas penuh. Ini dia jawab, ya apa Gus? Terus babang mulai kok repot. Nah, itu Gus Dur. Bung Karno dia nggak butuh gelas karena dia justru yang ngisi gelas. Dia bikin wedang Ganevo, dia bikin minuman namanya Nekolim, Usdek, apa menerek, Masakom. Wah, dia pokoknya bikin ramuan macam-macam. Itu Bung Karno. Jadi dia bukan gelas, dia justru yang ngisi gelas. Anaknya sampai nggak kenal gelas. Wes, angel ini mau diisi apa nggak tahu kita udah. Wong dia nggak punya gelas, yang gitu dan nggak pernah kenal gelas, jadi ya susah banget sudah. Ya sudahlah, ya apa-apa lah gitu. Nah kalau Habibie baru mau nyentuh gelas sudah nggak jadi presiden lagi kan gitu kan. Si kait katanya ini lo wes kata di presiden, wes akhirnya saiki lah kait ketemu SBY. Gitu. Nah kalau Pak SBY ini gelasnya penuh. Dan sebenarnya dia harus belajar kepada Pak Harto, karena dalam teori Al-Quran, semakin engkau banyak mendengarkan, semakin engkau mampu melihat. Kadar mendengarkan berbanding lurus dengan kemampuan melihat. Kalau engkau ingin mempelajari masyarakat, mengetahui rakyat, engkau harus mendengar sebanyak-banyaknya. Sami'un baru basir. Itu teorinya seperti itu. Jadi ketika dulu Gus Dur digugat mau jadi presiden tapi tidak bisa melihat, itu saya ketawa, sebenarnya tidak apa-apa kalau buta. Cuman kalau sudah tidak bisa ngelihat tapi juga tidak mau dengerin, lah itu celaka betul kita. Gitu loh. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah, intinya pokoknya kita ambil aja bahwa 4 syarat ini kita lakukan aja lah, nggak usah nunggu pemimpin siapa-siapa, yang penting kita melakukan gitu aja. Pertama, manajemennya mesti oke dong. Jangan pakai jeragan-jeragan lagi, mesti rasional, sistemnya mesti baik, konstitusinya mesti beres. Amandemen UUD 45 ya dilihat bukan pro, bukan kontra terhadap amandemennya, tapi terhadap substansinya apa, kan begitu. Itu namanya manajemen akal sehat. Nomor 2, kalau pakai teori yang bulan lalu kita omongkan, Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Jangan diperhatikan ini bahasa Jawa atau bukan, kita ambil maknanya saja. Bahwa dia harus satria. Satria itu ya kalau diundang untuk interpelasi harus datang. Kalau enggak satria namanya. Jangan cuma ngutus Hasan Wirayuda sama 1-2 menteri lain. Termasuk untuk Lapindo nanti juga jangan menolak kalau ada interpelasi. Kamu satria. Gitu. Kalau enggak kamu enggak kesatria. Bahkan untuk pemimpin yang sejati berikutnya ini tidak cukup satria, dia harus juga pinandita. Dia memiliki wawasan spiritual, dia memiliki wawasan kosmologi, dia kenal Einstein sebaik-baiknya, sebagaimana dia kenal Ronggo Warsito sebaik-baiknya. Dia kenal Aristiadi sebaik-baiknya, sebagaimana dia kenal Al-Ghifari sebaik-baiknya. Dia kenal Umar bin Abdul Aziz sebaik-baiknya, tapi juga kenal Ahmadinejad sebaik-baiknya. Karena dia seorang pinandita. Ilmunya transenden, siklikal. Dari yang paling tradisional sampai yang paling modern. Dia tidak kaget oleh yang klinik-klinik. Satria, pinandita. Jadi tidak cukup ilmu sosial, dok, tidak cukup ilmu kebatinan, dok, tidak cukup ilmu tasawuf, dok, tidak cukup ilmu syariat, dok, tidak cukup fikih usul fikih, dok. You have to touch the whole thing. Karena dunia sudah sampai pada tingkat komplikasi yang juga sudah sangat menyeluruh. Anda harus mampu mengambil itu. Dengan ilmu satrio, ilmu pinandito, itu pun tidak cukup.
karena masih harus ada sinisihan wahyu. Anda harus mulham. Mulham itu orang yang kalau melangkah itu bukan dia yang melangkah, tapi Allah yang melangkahkannya. Kalau seseorang berjalan itu bukan dia sedang berjalan, tapi Allah memperjalankannya. Kalau dia memetik gitar, bukan dia yang memetik gitar, tapi Allah sedang memetikkan jari-jarinya ke gitar. Itu kira-kira. Mudah-mudahan Berantas ini termasuk kalau main gitar itu Allah yang sebenarnya bermain gitar. Amin ya rabbal alamin. Jadi enggak begitu seperti di TV-TV, enggak ada masalah kan, mereka bukan Allah yang memetikkan gitu. Sinisian wahyu. Jadi memang kita benar-benar butuh ini. Nah, Pak Hidayat sudah menjelaskan begitu rupa ketidakbisaan proses ini untuk terpisahkan satu sama lain antara barat, timur, utara, selatan, atas, bawah. Dan Pak Hidayat ini punya keahlian dan tesis hasil dari analisis dan penelitian sedemikian rupa yang sangat kita butuhkan untuk menjelaskan itu semua secara ilmiah. Seingat saya, memulainya degradasi pengetahuan dan ilmu strategi sejarah kita itu ketika Pak Hidayat mulai tidak diterima sekitar 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu Pak Hidayat ya. Karena beliau sesungguhnya dulu sudah memberikan wacana dan perspektif yang sangat tepat Indonesia. Cuman karena beliau memakai bahasa-bahasa dan beliau sangat keras, nabrak-nabrak gitu, ya akhirnya orang tidak tahan bakatnya. Jadi kalau merayu wanita memang ada tekniknya Pak. Nah sampean ini kan jelang-jelong gitu kayak Bromo Seno gitu kan sampean ini. Nah gitu loh, kalau Pak Harto kan, kalau pakai teorinya Pak Harto kan nggak kentara, nggak ngerayu tapi kena gitu kan. Kalau Bung Karno kan karena wibawanya yang kuat, kena. Dewi Soekarno Putri kena. Terus dia Ratu Sirikit datang sama Norodom Sihano, dia dilirik, dipuji. Dan Norodom Sihano itu begitu seni, begitu junior di depan Bung Karno, sehingga rela istrinya disenengin oleh Bung Karno, itu rela. Saking besarnya Bung Karno, jadi Bung Karno itu orang besar bener, segala-galanya besar dia. Oh benar, nah Bung Karno itu kan ya sama, di samping saya ini agak ke Bung Karno dalam hal tertentu kan. Oke begitu sekalian.